bahwa pengkhianatan pelanggaran konstitusi adalah pengkhianatan kepada negara dan untuk itu sudah bisa dimakzulkan ya, di proses impeachment. Nah, apakah ada yang membentuk ad hoc itu? Apakah ada semacam lembaga etiknya di situ kemudian atau bersama Mahkamah Agung misalnya membuat itu diharapkan? Nah itu yang kita harus melihat bahwa pakar-pakar hukum ini harus bisa merumuskan itu. Jadi ini tidak boleh deadlock dengan 9 hakim konstitusi bisa mengacak-acak Indonesia. Maka saya kira tidak salah kalau saat ini kita mengkampanyekan jangan pilih itu pasangan Prabowo Gibran itu karena diusung atas dasar aturan main dan pelanggaran konstitusi yang sudah sangat fatal. Mari kita kampanyekan dan jangan pernah pilih itu karena ini adalah pasangan yang memang menjadi pilihan oligarki dan presiden yang sebetulnya sudah kita catat sekian banyak pelanggaran konstitusinya. Ya, closing sedikit ya. Jangan sampai rakyat Indonesia ini hanya ditentukan dan tidak berdaya oleh 9 hakim konstitusi. Jadi kalau kita lihat bahwa ada indikasi begitu banyak hakim konstitusi melanggar konstitusi, maka pertama adalah menurut saya rakyat mendesak DPR untuk membuat komposisi ulang untuk hakim konstitusi ad hoc. Jadi yang ini dibubarkan jadi urusan ad hoc. Itu pertama. Terus yang kedua, hakim konstitusi ad hoc itu adalah harus membuat mengadili gugatan-gugatan dari masyarakat, termasuk gugatan bahwa apakah pemerintah saat ini melanggar konstitusi atau tidak. Ya kalau memang ada, berarti berdasarkan undang-undang bahwa pengkhianatan pelanggaran konstitusi adalah pengkhianatan kepada negara dan untuk itu sudah bisa dimakzulkan ya, di proses impeachment. Nah, apakah ada yang membentuk ad hoc itu? Apakah ada semacam lembaga etiknya di situ kemudian atau bersama Mahkamah Agung misalnya membuat itu diharapkan? Nah itu yang kita harus melihat bahwa pakar-pakar hukum ini harus bisa merumuskan itu. Jadi ini tidak boleh deadlock dengan 9 hakim konstitusi bisa mengacak-acak Indonesia. Ini harus ada jalan keluar. Saya tidak tahu jalan keluarnya. Salah satu pasti peran DPR sangat besar dan itu kita dorong, rakyat harus mendorong ke situ agar ini segera membubarkan bukan lembaga Mahkamah Konstitusinya, tetapi hakim konstitusi yang tersandera ini, bukan tersandera, yang melanggar ya konstitusi ini. Jadi itu dorongan dari saya. Baik, sebelum saya tutup mungkin setengah menit Pak, maaf 1 menit. Itu Denny balik. Oke. Bukan Denny coba. Intinya sebetulnya di samping bahwa
MK-nya itu perlu diperbaiki, tapi yang lebih mendesak sebetulnya adalah putusan yang sudah dibuat untuk dimanfaatkan oleh partai-partai tadi. Saya bilang sepanjang mereka masih meneruskan niat untuk mengusung Prabowo Gibran, maka dengan sekian banyak argumentasi dan fakta-fakta pelanggaran konstitusi, perampasan hak demokrasi rakyat melalui putusan MK tadi, maka saya kira tidak salah kalau seandainya kita mengkampanyekan jangan pilih itu pasangan Prabowo Gibran itu karena diusung atas dasar aturan main dan pelanggaran konstitusi yang sudah sangat fatal. Mari kita kampanyekan dan jangan pernah pilih itu karena ini adalah pasangan yang memang menjadi pilihan oligarki dan presiden yang sebetulnya sudah kita catat sekian banyak pelanggaran konstitusinya. Jadi itu lebih ke sana saya kira, di samping tadi perlu ada perbaikan di MK-nya dan saya kira itu perlu ada perubahan undang-undang MK ya, undang-undang yang sudah maksudnya sudah di amandemen tahun 2020. Iya, pertama adalah begini, bahwa saya ingin masuk kepada fundamental bahwa pemerintah ini adalah dibentuk untuk melaksanakan undang-undang dan konstitusi. Jadi ini dibentuk untuk itu, melaksanakan undang-undang dan konstitusi. Pemerintah dan yudikatif itu termasuk Mahkamah Konstitusi, termasuk bagian dari situ. Lalu bagaimana kalau pemerintah melanggar konstitusi? Nah, harusnya adalah Mahkamah Konstitusi yang mengkoreksi. Lalu kemudian bagaimana sekarang Mahkamah Konstitusi digunakan oleh pemerintah untuk melanggar konstitusi, dan ini yang saat ini adalah terjadi, dan Prof. Denny Indrayana mengatakan ini untuk kesekian kalinya. Nah, jadi kalau kita lihat kembali kepada prinsip itu, jadi ini adalah prinsip bukan hanya melanggar konstitusi, tetapi ini adalah prinsip. Nah, untuk itu bahwa kalau kita kembali kepada pelajaran demokrasi, negara dan sebagainya, yaitu dengan filsuf John Locke yang membuat teori, salah satu adalah teori demokrasi dan sebagainya ini, lalu dia mengatakan kalau pemerintah sudah melanggar konstitusi dan rakyat berhak untuk mengganti pemerintah tersebut yang melanggar konstitusi. Kalau pemerintahnya tidak mau diganti, maka hak rakyat adalah mengganti pemerintah meskipun melalui jalan revolusi. Jadi menurut John Locke, revolusi adalah sah untuk menurunkan pemerintahan yang melanggar konstitusi. Pemerintahan yang melanggar konstitusi definisinya adalah tirani. Jadi rakyat itu berhak untuk menurunkan pemerintah tirani. Nah inilah, jadi artinya bahwa nah inilah, jadi saya rasa itu ini, dan kalau kita lihat ini sekalian aja ya, saya melihat bahwa 5 hakim konstitusi ini menghancurkan konstitusi Indonesia ini, yaitu mereka itu merekayasa, mengkondisikan, memanipulasi, menipu, menyelundupkan hukum. Ya, dengan tadi membentuk norma baru, dan norma ini adalah membuat diskriminasi, justru melanggar konstitusi itu. Yang pertama adalah melanggar wewenang DPR, yang kedua adalah melanggar pasal 28B ayat 3, yaitu semuanya berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Jadi dengan kondisi bahwa pernah sebagai kepala daerah, kenapa harus kepala daerah? Nah, kan pertanyaannya, kenapa kalau dia tidak akademisi gitu? Emang kepala daerah akademisi yang mempunyai gelar doktor, kenapa tidak mengajar? Atau mempunyai Anda akademisi mempunyai gelar doktor sebelum umur 40, kan? Jadi, gitu kan? Norma dari siapa itu menurut Pak Anton? Nah, itu kan norma yang
kemudian disahkan oleh Mahkamah Konstitusi itu dipaksakan. Jadi banyak sekali norma-norma ini yang harus diberikan. Kalau kita tanya kenapa itu ini melanggar diskriminasi tadi. Jadi pasal 28D tadi gitu. Jadi ini tidak boleh. Kenapa tidak akademisi? Kenapa tidak misalkan mereka yang sebelum umur 40 dia bilang misalkan sudah berpengalaman menjadi CEO perusahaan. Kan banyak juga gitu kan, apa CEO perusahaan atau akademisi itu lebih buruk dari kepala daerah. Nah inilah yang menjadi permasalahan kalau hakim konstitusi membuat norma baru sehingga norma ini melanggar. Jadi sudah saatnya bahwa hakim konstitusi ini, 5 hakim konstitusi ini harus ditindak berdasarkan apakah ini ada rekayasa apa tidak, ini yang harus diusut tuntas. Ya, tadi saya sudah sebutkan, siapapun itu mau perorangan atau kumpulan orang atau partai, sebetulnya itu tidak lepas dari sistem oligarkis yang ingin menangkan atau mencapai agenda oligarki itu sendiri gitu. Jadi instrumennya itu bisa macam-macam, salah satunya itu ya dengan melalui MK. Nanti kalau ada misalnya amandemen Undang-Undang Dasar ya, itu kan juga sudah disiapkan beberapa kelompok orang yang terus bersuara tentang pentingnya amandemen, tapi di balik itu bisa saja terselip atau dipersiapkan agenda untuk perpanjangan masa jabatan. Jadi ini sistemik kerjanya, tapi saya kira tetap saja bahwa ini sesuatu yang sudah tidak konsisten dengan amanat konstitusi dan melanggar konsensus nasional yang sudah misalnya diatur dalam konstitusi, tap-tap MPR maupun sekian banyak undang-undang. Ini coba diakal-akalin teruslah, ya. Tapi sistemnya itu bekerja dari berbagai lini dan berbagai unsur, termasuk tadi dari para penggugat di MK. Untuk bagaimana kalau memang masih ini salah satu upaya untuk bisa memenangkan Pilpres, itu adalah misalnya dengan Gibran dipasangkan. Ide ini kan bukan lalu belum ada, tapi mendadak bahwa ini karena mungkin ya pertimbangan bahwa katanya ini tingkat penerimaan Pak Jokowi itu di atas 80%. Itu satu. Jadi kalau nanti milih anak diharapkan partainya juga bisa ikut menang dan juga Pilpresnya dimenangkan. Yang kedua juga ada kepentingan untuk memanfaatkan fasilitas negara pada saat Pilpres atau pemilu itu karena presiden itu masih berkuasa. Nah ini saya kira salah dua motif untuk bagaimana oligarki itu bisa memenangkan pemilu yang akan datang, dan caranya itu bukan serpihan-serpihan atau terpisah-pisah, tapi ini adalah saya yakini sebagai sesuatu gerakan yang terintegrasi di berbagai lini, berbagai sektor dan berbagai unsur. Jadi Pak Maulana melihat bahwa bahaya andai kata Gibran kemudian maju sebagai cawapres sementara bapaknya masih menjabat sebagai presiden, ini akan terjadi kontaminasi atau kepentingan-kepentingan secara tidak sehat begitu atau gimana? Oh iyalah, itu saya kira sudah sangat meyakinkan ya. Di samping itu kita juga mencatatkan ada beberapa menteri itu yang memanfaatkan BUMN untuk dia kampanye kemana-mana menggunakan fasilitas negara misalnya, atau memanfaatkan fasilitas yang ada di BUMN. Itu sudah merupakan rahasia umum, ya. Apalagi ini masih menjabat sebagai presiden, rujuk peran atau bagaimana tingkat penerimaan Presiden Jokowi itu di publik itu juga bisa direkayasa, ya, supaya nanti fasilitas negara itu bisa dimanfaatkan, ya akan mereka terus lakukan begitu.